I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Hey everyone, apa kabar kalian semua? Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan beberapa penyakit. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Flemencia Tael dari program studi psikologi, dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Rifki Ainul Yakin dari Prodi Psikologi MBKM. selamat menonton. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang telah tertera di bagian sini. Yang pertama adalah arteriokorosis. Arteriokorosis sendiri adalah penyempitan pada arteri yang disebabkan oleh plak. Nah, di sini ada 2 arteri yang kita bisa lihat. Pada arteri yang pertama, yaitu arteri yang sehat, di mana aliran darah akan berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan. Sedangkan pada arteri yang tidak normal, terdapatnya plak-plak yang menyebabkan jalan aliran darah menjadi terhambat. Arteriokorosis sendiri bisa menyebabkan stroke, jantung koroner, hipertensi, dan juga diabetes mellitus. Baik, sekarang kita masuk pada stroke. Otak adalah bagian tubuh yang sangat penting, karena otak adalah fungsi kendali bagi tubuh. Stroke adalah gangguan kondisi di mana terjadinya penyempitan pada pembuluh darah ke otak yang seharusnya pembuluh darah tersebut mengaliri darah dan oksigen ke dalam otak. Namun, karena adanya penyempitan yang disebabkan oleh plak, maka pembuluh darah tidak mampu memberikan suplai darah yang cukup bagi otak. Nah, di sini kita bisa lihat jika pembuluh darah terlalu keras memberikan aliran darah kepada otak, maka pembuluh darah akan pecah sehingga otak menjadi mati. Selanjutnya kita masuk pada jantung koroner. Jantung adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting bagi tubuh kita, karena salah satu fungsinya untuk mengaliri darah ke seluruh tubuh. Namun jika terdapat plak yang menyebabkan penyempitan pada jantung, maka jantung akan bekerja lebih keras. Nah, di sini jantung koroner disebabkan oleh plak-plak yang menyumbat. Akibat penyempitan pada arteri di jantung, maka jantung akan memompa lebih keras. Nah, di situ akan menimbulkan penyakit baru, yaitu hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah tekanan darah akan terukur lebih tinggi apabila jantung memompa darah lebih cepat sehingga menyebabkan hipertensi. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu arteri, yaitu di mana suplai darah harusnya masuk dengan lancar akan tertutup atau tersumbat akibat plak-plak yang ada dalam arteri tersebut. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam diabetes mellitus. Sekarang kita masuk pada diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan gula kadar yang tinggi dalam waktu yang panjang. Orang yang mengalami diabetes mellitus biasanya sering buang air kecil, nafsu makan dan minum meningkat, dan juga jika terdapat luka akan susah sekali untuk sembuhnya. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan komplikasi yang sangat besar. Ya, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai penyakit-penyakit yang terjadi, kini kita akan masuk pada yang namanya faktor risiko. Nah, yang pertama itu adalah rokok. Di dalam rokok terdapat beberapa kandungan yang dapat menyebabkan beberapa penyakit itu bisa terjadi. Yang pertama itu nikotin, yang kedua tar, eugenol, dan karbon monoksida. Nah, tar merupakan partikel yang mudah melekat, terjadi karena pembakaran tembakau dan terdiri dari 4.000 jenis zat kimia. Nah, karbon monoksida atau yang biasa dikenal dengan CO merupakan 4% dari asap rokok dan mempunyai daya lekat yang lebih besar terhadap sel darah merah dibandingkan dengan oksigen. Nah, CO juga meningkat pada pembuluh darah arteri. CO juga dapat menurunkan kemampuan melihat dan menilai sesuatu serta mengurangi kepekaan terhadap sesuatu. Serat dapat menurunkan kadar kolesterol yang jahat yang dapat menimbulkan penyakit arterikorosis, penyakit jantung koroner, dan juga stroke. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu stres.
Nah, stres merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa tertekan baik secara fisik maupun secara mental atau psikologis. Nah, jika stres dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular, maka dapat kita simpulkan bahwa hormon kortisol dan adrenalin dikeluarkan tubuh ketika seseorang di bawah tekanan mental. Nah, hormon tersebut meninggalkan kadar kolesterol dan gula darah yang tinggi. Jika stres itu berlangsung lama, maka akan terjadi resiko penyakit degeneratif. Sekian pemaparan materi dari kami berdua. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Dadah.